Israel bikin murka PBB. Apa sih yang membuat PBB ini murka dengan Israel? Oh ternyata PBB murka kepada Israel karena Israel menghancurkan terowongan Hamas di Gaza. Wah. Kok PBB marah ya? Kok PBB kepanasan? Ada apa dengan PBB? Israel kan hanya melakukan tugasnya, ya kan? Karena Hamas itu kan bersembunyi di terowongan-terowongan, ya, dan cara untuk melenyapkan Hamas, ya, terowongan-terowongan itu harus dihancurkan. Saya jadi bingung ya. Israel ngebom misalnya rumah sakit, PBB marah. Israel ngebom sekolah karena di sana tempat Hamas bersembunyi, PBB marah, ya. Ketika Israel melakukan pengeboman terhadap fasilitas PBB pun marah. Padahal di sanalah Hamas bercokol, ya. Nah, giliran sekarang Israel menghancurkan terowongan, PBB juga marah. Ada apa dengan PBB ini, ya? Jangan-jangan isu-isu yang mengatakan PBB itu adalah antek-anteknya Hamas ya benar, ya, karena sekjen PBB ternyata ya pernah foto bareng dan pernah mesra-mesraan dengan pemimpin Hamas, kawan-kawan. Waduh. Oke. Ini informasi lengkapnya, kawan-kawan. Dan sebelum kita bahas, saya ucapkan terima kasih ya kepada Sobat Waras yang sudah support Pavel. Terima kasih ya. Hari ini ada yang mengirimkan berkat ya 200.000 ke rekening BCA. Saudaraku, terima kasih untuk dukungan Anda dan kawan-kawan semua yang rindu untuk memberkati Pavel, mendukung Pavel. Sobat Waras bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini informasi lengkapnya, kawan-kawan. Israel bikin murka PBB dan kelompok kemanusiaan setelah menghancurkan terowongan Gaza. Wah, saudara, perhatikan itu penampakan di mana terowongan itu ya dihancurkan ya oleh Israel, yaitu kawan-kawannya. Ini ternyata dimuat oleh harian rakyataceh.com. Belum lama ini Israel kembali membuat murka PBB dan sejumlah kelompok kemanusiaan. Bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan pasukan pertahanan Israel diketahui kembali membuat kehancuran, di mana Israel pada hari Selasa tanggal 9 bulan 7 telah menghancurkan 6 terowongan yang membentang hampir 4 mil di bawah kota Gaza. Militer Israel meledakkan jaringan terowongan yang luas ya di lingkungan Sejaya, membongkar sebagian besar jaringan bawah tanah yang digunakan oleh Hamas dan kelompok-kelompok lainnya di Gaza Utara. Kita tahu Hamas seperti tikus ya, seperti tikus got yang setelah melakukan penyerangan kepada Israel, mereka lari bersembunyi di terowongan-terowongan, dan di terowongan itulah mereka memproduksi senjata, memproduksi amunisi dan lain sebagainya, kawan-kawannya. Operasi ini menewaskan lebih dari bahkan terowongan ini juga dipakai oleh mereka untuk menyelundupkan senjata, ya, senjata dari pasar gelap, ya. Oke, operasi ini juga menewaskan lebih dari 150 pejuang Hamas yang bersembunyi di dalam dan di sekitar terowongan, dan petugas intelijen juga menemukan sejumlah dokumen dan senjata. Bagus dong sebenarnya, kan sasaran Israel kan jadinya tepat gitu loh. Ya, 150 pejuang Hamas ya akhirnya tewas di situ, ya. Di beberapa cabang tempat persembunyian teroris dan pusat komando dan kontrol ditemukan di salah satu terowongan. Senjata dan dokumen intelijen ditemukan, kata militer Israel, dikutip Jawa Post dari nipos.com pada Jumat 12 bulan 7. Salah satu terowongan bercabang yang ditemukan oleh pasukan divisi 98 IDF Israel dioperasikan oleh Jihad Islam Palestina, ya, sekutu Hamas yang juga membantu melakukan penyerangan pada 7 Oktober di Israel. Lalu yang membuat PBB marah itu apa?
Ya, menurut IDF, terowongan jaringan Islam digambarkan sebagai terowongan andalan kelompok ini di kota Gaza dengan panjang sekitar 1,5 mil. Terowongan ini juga digunakan oleh kelompok tersebut sebagai basis komando, kata para pejabat militer kepada The Times of Israel. Kata militer Israel, terowongan-terowongan bercabang lainnya terletak di jantung lingkungan Sejaya. Setidaknya 2 terowongan dekat dengan perbatasan Israel, tepat di seberang Nahal Oz, salah satu kibbutzim yang dihancurkan pada 7 Oktober. Meskipun letaknya berkaitan dengan Israel, para pejabat tidak percaya bahwa terowongan-terowongan tersebut digunakan oleh Hamas dan Jihad Islam selama serangan tersebut. Setelah penghancuran 6 terowongan pada hari Selasa, para pejabat militer mengatakan kepada Times bahwa setidaknya 3 terowongan lainnya telah ditemukan di daerah tersebut dan sedang dijadwalkan untuk dihancurkan. Operasi di Sejaya dilakukan di tengah pertempuran baru IDF di kota Gaza setelah para pejuang Hamas kembali ke daerah tersebut setelah keluar pada bulan Desember. Kelompok itu juga kembali ke sana pada bulan April 2024. IDF mengatakan pada hari Senin tanggal 87 bahwa mereka meluncurkan operasi baru di lingkungan selatan dan barat kota Gaza, di mana merupakan kota terparah di jalur Gaza sebelum perang, setelah menemukan bahwa Hamas dan Jihad Islam telah berkumpul kembali di sana. Ya, dikutip dari New York Times, militer Israel sekali lagi mengeluarkan peringatan evakuasi yang mencakup sebagian besar kota Gaza. Seruan untuk mengevakuasi daerah tersebut menimbulkan kemarahan baru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kelompok-kelompok kemanusiaan setelah Bulan Sabit Merah Palestina mengungkapkan bahwa akibat perintah tersebut semua klinik medisnya tidak beroperasi di kota Gaza. Ya, lalu Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan bahwa 38.000 warga Palestina telah terbunuh sejak awal aksi. Kementerian tersebut tidak membedakan antara militer dan warga sipil dalam jumlah korban tewas. Ya, jadi kawan-kawan, saya rasa lucu ya dengan FBB dan juga kelompok kemanusiaan ini. Mereka ini maunya apa gitu loh? Apakah mereka hanya mau Israel saja yang tewas lalu Hamas itu hidup? Gitu ya, yang mereka mau Israel yang hancur lalu Hamas itu tidak dibalas oleh Israel. Apakah itu yang mereka mau? Ya, Israel itu hanya membela dirinya loh. Ketika Israel melakukan serangan, menghancurkan terowongan Hamas, bahkan menewaskan ratusan bahkan ribuan orang pejuang Hamas, bahkan puluhan ribu. Ya, kok kalian pada marah? Ya, tapi ketika Hamas menyerang Israel 7 Oktober, kalian ketawa-ketawa, kalian diam, kalian bungkam. Ini kan tindakan-tindakan yang menurut saya sangat-sangat munafik dan memalukan. Gimana menurut kawan-kawan? Sungguh-sungguh memalukan ya kan? Ya oke, gimana komentar Anda? Silahkan Anda berikan komentar di kolom komentar yang cerdas. Dan sorry apa belum bisa live ini dalam beberapa hari ini karena ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan, dan saat ini saya sedang dalam perjalanan dan saya menyempatkan waktu untuk membuat video pendek ini ya sebagai pertanggungjawaban saya ya, karena kawan-kawan sudah mendukung saya dan kawan-kawan sudah support Pavel. Jadi untuk menghargai saudara support Pavel, saya berusaha untuk terus membuat video ya, memberitakan kabar-kabar terupdate ya terkait Israel kepada kita semua. Thank you semuanya, salam waras dan support terus Pavel 88 channel. Oke, God bless you and bye bye. Salam. Pagi Pak Tukang. Pagi, selamat pagi. Kapan selesai ini? Besok? Sebentar selesai? Sebentar selesai. Boleh tinggal plafon ya? Iya, tinggal plafon. Ya, jadi ini untuk memperkokoh rangka-rangka atap ini, jadi harus didobol kayunya sana ya, didobol kayunya itu ya. Mana ya? Sabar. Oh sana, didobol seperti itu ya, supaya nanti setelah itu baru di plafon. Nah, gitu. Oke, thank you semuanya.